Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah arc Whole Cake Island kemarin berakhir, sekarang waktunya untuk masuk ke dalam arc Wano Kuni. Cerita nantinya akan diungkapkan banyak hal tentang pulau ini beserta sejarahnya. Mengingat lagi misi dari Kinemon adalah membalaskan dendam dari pemimpinnya yang bernama Kozuki Oden. Lalu bagaimana petualangan dari Luffy di pulau terisolasi ini? Simak baik-baik video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 1 versi Efek Anime. Awal arc dibuka dengan Nemomamushi dan bawahannya berada dalam suatu pulau untuk menjemput Marco. Tak lain, sekarang mereka berada di pulau yang sangat damai. Benar saja, saat di tempat itu Marco sedang menjalani kehidupan barunya di tempat ini. Menariknya di sini, ia berprofesi sebagai dokter dengan kekuatan penyembuhnya itu. Melihat hal itu, Nekomamushi sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Marco. Marco menjelaskan kalau ia ada di pulau ini untuk melindungi penduduk dari ancaman mara bahaya. Mengingat pulau ini adalah peninggalan sekaligus kampung halaman dari Shirohige. Seketika mengingat Oyaji, Marco juga mengungkapkan sedikit masa lalu dari Oyaji. Yang mana pada masa kecilnya pulau ini sangatlah miskin, sehingga tidak bisa meminta perlindungan dari pemerintah secara langsung. Hal ini mengakibatkan bajak laut dan para bandit bebas berkeliaran. Akan peristiwa itu banyak negara-negara hancur dan menjadikan ribuan anak yatim. Dan dari banyaknya anak itu, salah satu dari mereka adalah Shirohige. Dengan keadaan yang seperti itu, dia memberanikan berlayar untuk menempuh hidup barunya dengan berlayar menjadi bajak laut. Bahkan setelah menjadi bajak laut yang besar, Shirohige masih mengingat pulau ini. Sebab itu pula, ia selalu meninggalkan hartanya di tempat ini. Berarti kan, kalau pulau inilah harta yang paling berharga dari Shirohige. Sebab itu, sekarang adalah tugas dari Marco untuk menjaga tempat ini. Apalagi baru-baru ini ada dua orang yang sedang mengincar tempat ini, yakni adalah Miss Bakin dan Edward Weevil. Mereka berdua bisa tahu tempat ini adalah karena Miss Bakin pernah sekapal dengan Shirohige dalam waktu 30-40 tahun yang lalu. Berarti kan Marco saat ini tidak bisa membantu Nekomamushi. Mendengar penjelasan tersebut, Nekomamushi yang terharu pun tidak bisa memaksanya, karena memang hal inilah yang ingin dilindunginya. Selain menjelaskan hal itu, Marco juga menjelaskan kalau bajak laut Shirohige telah kalah 2 tahun yang lalu. Mengingat setelah kematian dari Shirohige, Marco beserta lainnya yang balas dendam berniat untuk menghajar Teach. Namun apa daya, dengan kekuatan Gura-Gura Nomi ada padanya membuat Marco dan lainnya kalah secara telak. Sebenarnya saat ini ia masih mau mengejar Teach. Namun yang paling penting saat ini adalah melindungi pulau ini. Jadi dengan kekalahannya lalu, bajak laut Shirohige menjadi tersebar. Scene berganti pada kelompok dari topi jerami. Waktu itu mereka mendapat berita yang sangat menggembirakan, yakni Vivi dan lainnya berhasil sampai di perundingan referee dengan selamat. Saking bersemangatnya, Chopper dan Sanji sampai memotong koran tersebut sebagai kenangan. Padahal dalam potongan koran tersebut Big Mom dan Kaido akan beraliansi. Berarti kan kalau Luffy dan lainnya akan mendapat masalah yang sangat besar di pulau itu. Beberapa saat berlalu tiba-tiba saja cuaca menjadi sangat buruk. Artinya mereka sudah memasuki wilayah lautan Wano Kuni. Mengingat Kinemon pernah berkata kalau untuk memasuki Wano Kuni akan ada arus yang sangat deras mengguncang. Maka sebab itu pulau ini seperti terisolasi. Setelah membicarakan hal itu, di belakang mereka ada gurita yang sangat mencurigakan. Entah apa tujuan dari gurita itu, yang pasti saat ini Luffy dan lainnya dalam kondisi yang sangat gawat, dikarenakan arus lautan ini sangat kuat. Yang mengejutkan lagi muncul banyaknya ikan koi yang melawan arus. Ketika melihat itu Luffy dan lainnya sangat kebingungan kenapa ikan-ikan melakukan hal aneh seperti itu. Hingga suatu ketika mereka melihat keanehan yang sangat nyata, di mana arus lautan menuju ke atas. Berarti kan benar kalau pulau Wano Kuni ada di atas lautan ini. Dirasa tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Luffy dengan nekat memegangi ikan koi itu untuk bisa mencapai puncak dari arus ke atas ini. Lagi-lagi mereka dibuat tercengang akan arus yang memutar di depan yang sedang menelan mereka.
Sayangnya meski mereka berupaya sekeras mungkin tidak menemui hasil. Jadi Luffy meminta Sanji untuk membawa semuanya ke daratan. Sementara dirinya yang akan menjaga Sunny apapun yang terjadi. Alih-alih menjaga Luffy malah tenggelam bersama dengan Sanigo. Scene berikutnya memperlihatkan kemeriahan dari alunan musik dari Pulau Wano Kuni, beserta kemunculan Zoro dan yang lain yang telah lama di sini. Nah, pada saat di Pulau Samurai, Zoro dan lainnya harus memakai logat seperti para penduduk di sini. Jika tidak, maka identitas mereka akan tersebar. Apalagi daimyo yang sekarang yaitu Kurozumi Orochi sangat sensitif dengan yang namanya pemberontakan. Di sini Zoro berperan sebagai Ronin yang bernama Zorojuru, Franky sebagai tukang kayu yang bernama Franosuke, Usopp sebagai penjual barang bermanfaat yang bernama Usohachi, sedangkan yang paling menonjol Orobi sebagai geisha. Lanjut dari sisi Zoro yang mendapatkan masalah dari salah satu orang yang diduga sebagai pembantai. Tak terduganya, sebelum melawan orang itu, ia yang malah dianggap sebagai pembantai. Awalnya Zoro berniat untuk menghabisi semuanya. Namun akan teringat kata-kata dari Kinemon, ia mengurungkan niatnya. Jadi mau tidak mau, ia harus ditangkap dan dieksekusi besok. Nah, pada eksekusi tersebut Zoro melihat ada keanehan pada seseorang. Yang ternyata itu adalah pembantai yang ia temui kemarin. Sebelum pengeksekusian dimulai, ada yang membuat Zoro harus dieksekusi lebih dari ini. Yakni karena ia mempunyai pedang legendaris yaitu Shishui. Dikatakan pedang ini adalah peninggalan yang harus berada di pulau ini apapun yang terjadi. Kemudian diperlihatkan sesuatu yang sangat epik. Yang mana sebelum menusuk dirinya sendiri, dengan bedesnya Zoro menebas si pembantai dari jarak jauh dengan hakinya itu. Tanya itu, Zoro juga menggunakan jurus mautnya itu untuk menghabisi semua yang ada di sini. Mengingat ia tidak boleh membuat kericuan yang besar. Apa daya, yang dilakukan Zoro sangat kebalikan dan menghancurkan tempat itu sampai hancur. Dengan kejadian yang besar itu, Zoro langsung dianggap sebagai pembantai yang sangat berbahaya. Cerita beralih dari sisi yang terdampar di sisi lain pulau bersama dengan Sunny. Sesaat tersadar ia masih bingung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Akan tetapi yang membuatnya bingung bukan itu. Tetapi ada dua raksasa sedang bertarung dengan memakai pedang. Dan bisa disimpulkan kalau ia sudah berada dalam Pulau Wano Kuni. Bukti ini menjadi kuat ketika ada beberapa gifter yang membawa anak ke daerah sini sambil melihat adanya seseorang yang terdampar di pantai. Kenapa gifter membawa anak ini? Dikarenakan anak ini telah mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan. Melihat perselisihan tersebut, Luffy langsung dengan cepat menghajar dua monster bersama gifter itu. Akan pertolongan tersebut, anak itu berterima kasih sambil memberitahukan namanya yang bernama Otama. Ajaibnya, Otama bukanlah anak biasa, melainkan juga pengguna buah iblis Kibi no Mi. Kekuatan darinya ialah bisa menjinakkan semua binatang dengan Kibi Dango yang keluar dari pipinya. Selain itu terungkap kenapa monster itu bertarung. Tak lain, Otama ingin menjinakkan babun liar tersebut sama seperti macan itu. Melihat hal itu, Luffy sangat terkejut dengan kekuatan tersebut. Sebagai imbalan telah menyelamatkannya, Otama akan memberikannya nanti. Karena ia tahu kalau Luffy adalah orang yang sangat baik. Sebelum menuju ke rumah, Luffy menyembunyikan Sunny di sebuah lembah, lantaran kapalnya rusak akan kejadian kemarin. Singkat cerita, sampailah Luffy di rumah dari Tama. Namun tak disangkanya, Tama memiliki rumah yang setidaknya bisa dikatakan rusak parah. Akan tetapi yang lebih parah dari itu ialah hanya ada makanan sedikit di sini. Bodohnya Luffy yang tak tahu apa-apa pun memakan nasi terakhir itu. Kemudian tibalah seseorang yang aneh berniat untuk membunuh Luffy. Entah siapa orang tersebut, yang pasti ia sangat marah ketika Luffy memakan nasi itu. Ternyatanya nasi yang diberikan Tama adalah nasi yang telah lama ia impikan. Dikatakan pula Tama hanya bisa memakan nasi 1 tahun 2 kali saja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan daerah sini telah mengalami kehancuran akibat ulah dari anak buah Kaido serta pabrik yang mencemari tempat ini. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba saja Tama tergeletak pingsan akibat meminum sungai tercemar untuk bisa menahan rasa laparnya. Seketika melihat itu membuat orang bertopeng itu marah dan sedih. Namun ia juga tidak bisa membawanya ke kota yang layak.
Lantaran sejak dulu Tama telah lama sekali menunggu seorang bajak laut yang bernama Ace. Mendengar hal itu Luffy langsung terdiam tak berkata, karena Ace telah mati akibat insiden besar 2 tahun yang lalu. Mengetahui hal itu Tama tidak bisa menahan rasa sedihnya hingga pingsan. Setelah mendengarkan hal menyedihkan tersebut, orang bertopeng yang bernama Hitesu menjelaskan kenapa Tama bisa mengenal Ace. Awal itu bermula dari Ace yang tak sengaja terdampar di lautan di dekat desa. Pada waktu itu penduduk desa yang sudah tak tahan dengan rasa laparnya pun mencuri banyak makanan dari Ace. Meski demikian, Ace yang sadar tidak memarahi semuanya. Malah ia merasa senang bisa menolong mereka. Bahkan tak hanya itu, Ace dan lainnya singgah di pulau ini selama seminggu dan bersenang-senang dengan penduduk desa. Di kala kebersamaan dari mereka, Ace adalah orang yang paling dekat dengan Otama. Tak hanya itu saja, Otama yang sangat menyukai Ace pun berniat untuk menjadi kunoichi yang kuat agar suatu saat nanti bisa bergabung dengan bajak lautnya. Sejak dari situ juga para penduduk yang dulunya sangat membenci bajak laut mulai sedikit merubah sudut pandangnya. Karena masih ada bajak laut yang peduli dengan para penduduk. Mendengar penjelasan itu Luffy sangat senang dan bangga. Kemudian untuk membalas kebaikan dari Otama, Luffy berniat untuk membawa Otama ke kota untuk meminta pertolongan. Hitesu yang mendapat bantuan pun menerimanya dengan senang hati, mengingat ia tidak boleh ke kota untuk saat ini. Nah, sebelum kepergian dari mereka, Hitesu mendandani Luffy seperti samurai. Luffy yang memakai baju seperti itu pun sangat antusias dan membawa pedang yang tertempel di sana. Tak lain pedang itu adalah salah satu pedang legendaris yang bernama Kotetsu. Cerita bersingkat dari Luffy dan Tama yang sudah keluar dari area perhutanan. Benar saja, apa yang dikatakan oleh Hitesu sangatlah benar. Lantaran banyak sekali pabrik yang didirikan di tempat yang seperti ini. Yang mengejutkan bukan hanya itu saja, tetapi ada hewan liar yang sangat aneh, seperti hasil dari penelitian yang telah gagal. Buruknya di sini meski banyak hewan yang segar, mereka tidak bisa dimakan karena ada kandungan racun dalam tubuhnya. Meski semuanya hewan dan tempat seperti ini, di lain tempat tepatnya di ibu kota bunga, semua makanan di sana bisa dimakan. Dan itulah tempat satu-satunya yang hidup di negeri Wano ini. Di samping itu Zoro yang sedang menikmati daging diganggu dengan adanya gifter yang menyerang perempuan. Zoro yang tak tega akan hal itu pun menyelamatkannya untuk bisa mengambil sekedar prajurit tersebut. Lantaran di padang pasir ini tidak ada yang bisa dimakan dan diminum. Selang beberapa waktu Luffy yang tahu kalau Zoro ada di sekitarnya sangat senang setelah tidak bertemu cukup lama. Namun kesenangan mereka terhenti dari musuh kuat yang sedang mendekat. Tak lain orang itu adalah Hawkins si pesulap. Ia masuk dalam anggota dari Kaido karena hanya itulah pilihan yang bagus untuk hidup. Jadi setelah menerima kabar dari orang tak dikenal memasuki pulau adalah tugasnya untuk menginterogasi orang tersebut. Namun ia juga tidak mengira kalau orang itu adalah Luffy dan Zoro. Seperti yang dikira, pertarungan di antara mereka tak terelakkan. Tebasan demi tebasan mereka lakukan untuk menghentikan pasukan tersebut hingga akhirnya tersisa Hawkins saja. Masalahnya kali ini adalah Hawkins sangat sulit untuk ditaklukkan. Karena tebasan pedang tidak bisa membunuhnya. Hal ini bisa terjadi karena ia menggunakan boneka aneh yang banyak dalam tubuhnya. Berarti kan kalau ia mempunyai nyawa yang banyak tergantung dari anak buahnya. Dirasa yang dilawannya bukanlah 2 orang biasa, Hawkins langsung mengeluarkan kekuatan andalannya. Yakni mengeluarkan boneka yang sangat besar seperti Dewa Kematian. Tentunya Luffy yang dalam kondisi tergesa-gesa pun melarikan diri dari sini dengan cepat. Sementara Zoro yang akan mengawasi Luffy dari belakang. Tampaknya Hawkins tak membiarkan mereka kabur dengan cara mengganggu pelarian dari mereka dengan hujan paku. Sampai-sampai membuat hewan dari Tama sedikit tertekan. Seperti yang terlihat Zoro yang sudah mulai muak menggunakan berbagai jurusnya untuk menghentikan boneka besar tersebut. Apa daya, banyaknya serangan yang dilakukan tidak berhasil membunuh Hawkins. Jadi yang bisa Zoro lakukan hanya satu saja, yaitu menebas boneka itu sampai terbelah. Lalu dengan sangat epik, Zoro menggunakan kemampuan 2 pedangnya yaitu Nigiri Toro Samon. Benar saja, kekuatan itu dengan sekali tebasan bisa membelah boneka itu menjadi 2. Atas hal itu pula Luffy dan Zoro bisa melanjutkan perjalanan lagi.
Berlanjut dari keadaan yang telah aman. Sayangnya, mereka menemui masalah kembali, yaitu macan ini tidak tahu jalan untuk menuju ke kota. Dikala kebimbangan tersebut, wanita yang diselamatkan oleh Zoro yaitu Osuru memberitahu arah jalan mereka menuju ke rumahnya. Alasannya, ia memiliki obat untuk menyembuhkan Otama. Sesampainya di rumah diperlihatkan dua karakter baru lagi, yaitu Okiku dan Yokozuna yang bernama Urashima. Nah, tujuan dari Urashima ke sini adalah untuk menagih pajak dari pemilik kedai. Beruntungnya itu terhenti atas Zoro dengan aura mengerikan itu membuat Urashima kembali ke kota. Lalu di sisi dari Luffy dan Zoro meminta Kiku untuk membawa Tama untuk diobati. Beberapa waktu kemudian akhirnya Tama tersadar dari penyakitnya itu. Menariknya, Tama sudah 100% sembuh dengan obat darinya. Meski telah sembuh seperti itu, masalahnya kali ini ia sangat lapar. Dan hari ini adalah hari ulang tahunnya juga. Akan hal itu suruh membuat makanan spesial kepadanya untuk hari ini. Seperti yang diketahui, Tama yang keras kepala menolak hal itu. Karena semua yang berada di luar ibu kota tidak memiliki persediaan makanan yang banyak. Tetapi karena suruh memarahinya, ia pun jadi memakannya dengan sangat gembira. Mengingat ia baru memakan makanan seenak ini sekian lama. Tama juga mengungkapkan kalau hari ini adalah yang terbaik di hari ulang tahunnya itu. Melihat kelakuan dari Tama, semuanya sangat senang dan terharu lantaran ada anak yang seperti dirinya. Pada keheningan yang tenang tersebut, lagi-lagi ada orang yang menyerangnya memakai busur panah. Tak terduganya, itu hanyalah jebakan untuk menculik Tama dari mereka. Luffy yang tahu hal itu langsung bergegas mengejar Tama apapun yang terjadi bersama dengan Zoro dan Kiku. Yang pasti Tama akan dibawa ke ibu kota bunga, tempat di mana kekuasaan dari Orochi dan Kaido. Sekian untuk cerita untuk part kali ini. Berikutnya Luffy yang harus menyembunyikan dirinya mau tidak mau harus membuat kericuhan agar bisa menemukan keberadaan Otama yang disandra. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.